Sudah Pak, udah di record. Oke. Kita awali pembukaan pada pagi Jumat ini karena waktu sudah pukul 6.47 ya. Kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Farizal Utama MSI, SPD MSI yang selaku Kepala Sekolah SMA Yadika 6. Yang sama-sama kami hormati Bapak Busro SAGMM selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Yadika 6. Bapak Ibu Guru yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku semuanya yang sama-sama Bapak banggakan. Puji beriring syukur, mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan anugerah, terutama anugerah besar iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa dapat kembali mengikuti kegiatan zikir pagi untuk membaca surat Yasin dan tafsir Yasin. Namun kali ini karena sudah beberapa pertemuan kajian tafsir Yasinnya tertunda karena keterbatasan waktu, maka Jumat ini kita mengkaji tafsir yang sempat tertunda pada pertemuan yang lalu, yaitu pada ayat 15 sampai ayat 17. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang kisah Ashabul Qaryah atau kaum Antakiyah. Dalam surat Yasin disebutkan redaksi kalimat Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah di sini ulama tafsir menyebutkan adalah kaum Antakiyah. Ayat 15 dan ayat 17-nya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kita baca artinya dulu. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kaum Antakiyah berkata atau menjawab, ini masih terkait dengan redaksi ayat sebelumnya, yaitu membahas tentang keingkaran kaum-kaum Antakiyah. Mereka menjawab, kamu, antum, illa basyarum mithluna, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ya. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Ini adalah ucapan kaum Antakiyah yang mengingkari adanya 3 rasul, 3 utusan Allah pada kaum Antakiyah. Kemudian mereka berkata, qalunya ini adalah ketiga utusan Allah. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah bertabligh, menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Nah, berdasarkan ayat di atas, ayat tadi, ayat 15 sampai ayat 17 tentang pertentangan penolakan kaum Antakiyah dan penegasan
ketiga rasul akan keutusannya oleh Allah pada kaum tersebut. Ini saya ambil dari tafsirnya Syekh Hamami. Ya, mendengar seruan dari para rasul bahwa mereka bertiga adalah utusan Allah kepada kaum Antakiyah, yaitu kaum yang kafir ini menyangkal dan menyatakan ketidakpercayaannya. Dalam surat Yasin ayat 15 tampak bahwa kaum kafir Antakiyah ini beralasan dengan dua hal. Yang pertama, bahwa tidak mungkin seorang manusia yang bisa makan, bisa minum, artinya biasa makan, biasa minum, berhubungan suami istri, artinya menikah, ada tidur, ada sakit, dapat menjadi rasul. Yang kedua, mereka tidak percaya adanya wahyu yang telah diturunkan Allah yang menandai kenabian dan kerasulan mereka. Nah, ini ada hal penting yang perlu kita pahami tentang penentangan kaum Antakiyah. Ketidakpercayaannya itu satu, berlandaskan bahwa tiga rasul itu layaknya seperti manusia biasa. Nah, ini ditegaskan dalam kitab Tauhid sebagaimana sifat atau sifat jaiz para rasul itu adalah a'radul basyariyah. Artinya sifat kemanusiaan tetapi tidak mengurangi derajat beliau sebagai nabi. Artinya para nabi walaupun memang manusia tetapi manusia pilihan Allah. Basyarun lakal basyari. Manusia tidak seperti manusia lainnya. Artinya seorang nabi walaupun sama-sama menikah, kualitas menikahnya berbeda dengan kita. Walaupun sama-sama makan, kualitas makannya berbeda. Sama-sama tidur, kualitas tidurnya berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami. Namun kaum Antakiyah tidak mempercayai itu. Kemudian juga tidak percaya adanya wahyu yang diturunkan kepada tiga nabi tersebut yang menjadikan mereka yang bertiga sebagai utusan Allah. Kemudian tafsir yang ke-16, mendengar penolakan dari kaum Antakiyah ini, pada ayat ke-16-nya para rasul ini berkata dengan penuh keyakinan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Artinya Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar orang yang diutus kepada kalian. Nah, ayat ini merupakan pengulangan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-14 sama-sama ya. Faqalu inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ini dua kali disebutkan oleh ketiga utusan itu. Nah, adanya pengulangan ayat ya ini merupakan apa istilahnya bukti bahwa adanya lam taukid. Artinya apa? Lamur salun. Pada kalimat lamur salun pada ayat 16 ini adalah lam taukid di ayat 16. Artinya sebuah penegasan bahwa mereka benar-benar orang yang diutus. Jadi kalau sudah ada penegasan, ayat diulang sampai dua kali, bahkan kalimat keduanya ini ditambah dengan lam taukid, menunjukkan betul-betul tiga utusan ini adalah memang diutus oleh Allah kepada kaum Antakiyah. Yang kedua, menunjukkan bahwa memang kaum Antakiyah membangkang betul, tidak percaya, sehingga perlu ditegaskan sampai dua kali ayat. Nah, kemudian di ayat ke-16 adalah sebuah kemudian keberanian tiga orang utusan ini menyebutkan Tuhan, menyebut-nyebut Tuhan dalam ayat ke-16 sebagaimana sang pemberi tugas dakwah kepada mereka. Kembali memperkuat keyakinan kita bahwa mereka bertiga ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar utusan Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang terakhir, wa ma alaina illal balagul mubin, dan kewajiban kami tidak lain hanya bertablik, ya, berdakwah saja dengan jelas. Mengandung dua makna dalam ayat 17 ini. Yang pertama, bahwa fungsi dan tugas kewajiban sebagai rasul adalah bertablik, menyampaikan. Kemudian yang kedua, hasil dakwah berupa dianutnya agama Allah oleh suatu kaum bukanlah menjadi tanggung jawab seorang rasul. Ya, hasil dakwah itu bukan kewajiban seorang rasul itu. Nah, kemudian tetapi proseslah yang dilihat. Dalam berdakwah tidak ada paksaan, tetapi yang dilihat adalah proses berdakwahnya. Jika upaya untuk bertablik dan mengajak orang ke jalan yang benar sudah dilakukan dengan berbagai cara, kemudian dijalaninya secara terus-menerus dalam rentang waktu yang panjang, maka berarti apapun hasilnya,
sang Rasul dapat dianggap telah melaksanakan tugasnya. Sebab hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini masih banyak sekali, artinya dari ayat 14 sampai ayat 17 sampai ayat berikutnya masih membahas kaum Antakiyah. Nah, kesimpulannya dari pelajaran ayat-ayat yang 14, 15, 16, 17 di surat Yasin ini tentang pembangkangan kaum Antakiyah. Pertama, bahwa Allah mencontohkan perilaku kaum tersebut sebelum kaum kita, sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, bahwa sebelumnya ada rasul-rasul yang memang diutus pada satu kaum. Dan di situ pula sama-sama kaum itu membangkang dan tidak beriman kepada utusan itu. Bahkan sampai Allah datangkan utusan 3 orang. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya ada Rasul yang diutus dan kaum membangkang. Ini menjadi pelajaran besar bagi baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bertempat di suatu wilayah, yaitu di suku Quraisy, pada saat mereka mempercayai agama lain, artinya sudah mempercayai agamanya sendiri, dan Rasul menanamkan agama akidah. Ini luar biasa pembangkangannya, tetapi oleh Allah diberikan takbir, diberikan contoh. Sebelumnya pun sama-sama kaum ada yang membangkang. Itu yang pertama, jadi sebagai takbir. Yang kedua, ada pesan penting bahwa kaum yang membangkang ini tidak mempercayai Rasul karena merasa mereka manusia sebagaimana kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita melupakan. Artinya sama-sama manusia itu berbeda ketika memang manusia itu adalah pilihan Allah. Ada yang dipilih jadi ulama, ada yang dipilih jadi orang sukses, ada yang dipilih jadi dokter kan, ada yang dipilih jadi guru, ada yang dipilih jadi nabi. Nah, ini kalau memang itu adalah kehendak Allah, dipilih Allah, itu tidak ada yang mustahil. Apalagi seorang rasul. Artinya walaupun manusia, tetapi menikah mereka, sakit mereka, ya kemudian tidur mereka tentunya akan berbeda dengan manusia seperti manusia biasa. Ini namanya a'radul basyariyah. Walaupun punya kebiasaan seperti manusia biasa, tetapi derajat beliau tetap sebagai nabi. Kalau kita makan minum seperti biasa, sebagai manusia biasa. Nah, mungkin pertemuan kali ini untuk tafsir Yasin ayat 15 sampai ayat 17 dicukupkan sampai sini, bersambung karena ini masih keterkaitan dengan ayat selanjutnya. Dan insya Allah minggu depan kita berarti membaca surat Yasin. Dan untuk tafsirnya dimungkinkan minggu yang akan datangnya lagi dikarenakan keterbatasan waktu. Cukup sekian, mudah-mudahan besar manfaat untuk kita semua dan dapat menjadi penambah keimanan dan keyakinan kita, semakin rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dapat memberkahi hidup dan kehidupan kita semuanya. Dan terakhir, Pak Agung himbau kepada semuanya untuk kelas 11 dan 12, tolong nama saat Zoom itu nama asli dan kelas kalian masing-masing. Sekali lagi, nama kalian dan kelas kalian masing-masing, supaya saat di absen ya di screenshot supaya bisa sesuai gitu ya. Terima kasih. Syukron katsiron. Saya kembalikan ke host ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di on cam dulu, on cam dulu semuanya. Mau di screenshot? Saya yang screenshot atau Bapak, Pak? Iya, Rajel aja, Rajel yang screenshot. Nanti kirim ke Pak, langsung ke grup, nggak apa-apa. On cam dulu. Silakan Zel, pandu. Ayo on cam semuanya.
Masih banyak nih yang belum on cam. Oke, udah cukup ya Pak. Oke, udah cukup. Oke, terima kasih. Syukron katsiro untuk semuanya yang sudah tentunya mengikuti kegiatan zikir pagi, baca surat Yasin. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita dan keluarga kita semuanya, dan cita-cita kalian semua, kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan Amin. kali ini dicukupkan. Silakan mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya sampai akhir pembelajaran dengan baik. Semangat pagi. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak. sama. Oke Zel, syukron Zel. Makasih Zel. Iya Pak, makasih juga ya Pak. Iya, kamu udah di lab. Enggak Pak, di rumah cuma kata Pak Imran kan Pak Imran masih di jalan, jadi ya saya suruh Iya. masukin akunnya. Oh iya, ini pakai akun Pak Imran ya? Iya Pak. Iya, pantesan. Iya, nanti kalau ini darurat kalau kamu memang senggang, bisa kamu yang handle, bisa kan Zel ya? Iya Pak, siap Pak. Iya. Soalnya maksudnya takutnya Pak Agung juga kan menyiapkan absen di di GCR juga, takutnya keburu. Iya. Iya. Oke Zel. Oke, saya end meeting ya Pak. Iya, iya. Oke Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.